Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang 4 objek matematika dalam memecahkan masalah matematika dan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, sebelum ke pemateri pertama, di sini yang akan kita bahas ada 4 objek matematika. Yang pertama, kemampuan pemahaman, yang kedua, kemampuan penalaran, yang ketiga, kemampuan representasi, dan kemampuan komunikasi. Kemampuan pemahaman akan dibahas oleh Teh Fitri Utami. Saya Fitri Utami sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang kemampuan pemahaman matematis. Pemahaman matematis merupakan kemampuan matematis yang sangat penting dan harus dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika. Kemampuan tersebut tercantum dalam kurikulum 2013 dan merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran matematika. Selaras dengan tujuan mengajar matematika adalah agar pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami oleh seluruh peserta didik. Dari uraian pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pemahaman matematis merupakan satu kompetensi dasar dalam belajar matematika yang meliputi kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumus dan konsep matematika, serta menerapkannya dalam kasus serupa maupun kasus yang sederhana. Yang ketiga, memperkirakan kebenaran suatu pernyataan. Dan yang terakhir, menerapkan rumus dan teorema dalam penyelesaian masalah. Terdapat indikator dari pemahaman konsep matematika dalam kurikulum 2013. Yang pertama, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan persyaratan membentuk konsep. Yang ketiga, mengidentifikasikan sifat-sifat operasi atau konsep. Yang keempat, menerapkan konsep secara logis. Yang kelima, memberikan contoh dari konsep yang telah dipelajari. Yang keenam, menyajikan konsep dari berbagai macam representasi matematis. Yang ketujuh, mengaitkan kembali konsep dari matematika dengan ilmu lain. Serta yang terakhir, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Saya Sri Tahani Septiani selaku moderator dan pemateri kedua. Nah, selanjutnya ada kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran memiliki definisi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Kraft 1982. Penalaran didefinisikan sebagai pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Yang kedua, menurut Sumarmo 1987, 2010 dan 2012 mendefinisikan dalam dua jenis, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Selanjutnya jenis penalaran induktif menurut Sumarmo. Yang pertama, penalaran transduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari satu data atau kasus ke kasus data lainnya. Yang kedua, penalaran analogi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keserupaan proses atau data. Yang ketiga, penalaran generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan umum berdasarkan data yang terbatas. Yang keempat, memperkirakan jawaban, solusi atau kecenderungan interpolasi dan ekstrapolasi. Yang kelima, memberikan penjelasan terhadap model, fakta, sifat, dan pola yang ada. Yang terakhir, menggunakan pola hubungan untuk menganalisis situasi dan menyusun konjektur. Selanjutnya tentang representasi. Ada beberapa pengertian tentang representasi. Yang pertama menurut Parmentier. Representasi didefinisikan sebagai aktivitas atau hubungan di mana satu hal mewakili hal lain sampai pada suatu level tertentu untuk tujuan tertentu, dan yang kedua oleh subjek atau interpretasi pikiran. Representasi menggantikan atau mengenai penggantian suatu objek, penginterpretasian pikiran tentang pengetahuan yang diperoleh dari suatu objek, yang diperoleh dari pengalaman tentang tanda representasi. Lalu yang kedua, pengertian menurut Jones dan Newt. Representasi adalah model atau bentuk penggantian dari suatu situasi masalah yang digunakan untuk menemukan solusi. Lalu pengertian yang ketiga menurut NCTM.
Representasi merupakan cara yang digunakan seseorang untuk mengkomunikasikan masalah atau gagasan yang bersangkutan. Lalu ada beberapa indikator menurut Amelia. Yang pertama, representasi gambar, yaitu membuat gambar atau grafik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Lalu indikator yang kedua yaitu representasi simbol, menyelesaikan masalah dengan membuat model ekspresi matematis. Lalu yang ketiga, representasi verbal, yaitu menjawab dengan menggunakan kata-kata atau teks tulis. Kemudian ada contoh soal, menyelesaikan masalah dengan membuat model ekspresi matematis. Yang pertama, Asep membeli 2 mangga dan 1 kg apel, dan ia harus membayar sebesar Rp15.000. Sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga Rp18.000. Berapakah harga 5 kg mangga dan 3 kg apel? Lalu untuk contoh soal yang kedua, menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tulis. Apakah kedua persegi panjang ABCD dan PQRS tersebut sebangun? Lalu ada penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bisa cara pengerjaannya itu menggunakan aljabar, relasi, atau fungsi. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu yaitu untuk ibu rumah tangga, pedagang, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.